Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Semoga silaturahim kita adalah silaturahim yang penuh makna, penuh berkah, karena kegiatan kita ini tidak hanya duduk-duduk, kumpul-kumpul di masjid, tetapi kita isi dengan ta'lim, belajar bersama demi meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keilmuan dan keimanan kita, sehingga dengan harapan, dengan ini harapan kita semua adalah iman kita makin mantap, ketakwaan kita makin istiqomah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, kita lanjutkan bahasan fikih terlebih dahulu. Minggu lalu kita bahas tentang makna salat, ya. Terus amalan yang paling utama yaitu salat di awal waktu. Kita lanjutkan bahasan kita, kitab Ad-Durusul Al-Fiqhiyah, Awqatus shalah, waktu-waktu sholat. Nah, mengetahui waktu sholat ini sangat penting, karena salah satu syarat sah sholat adalah masuk waktu. Jadi kalau tidak tahu masuk waktu atau ragu-ragu udah masuk apa belum, itu tidak sah masih. Apalagi memang jelas belum masuk, ragu-ragu saja, ya, itu sudah sholatnya tidak sah. Jadi harus betul-betul yakin, maka wajib berijtihad. Ya, artinya mencari kejelasan tentang sudah masuk betul waktu sholat kita. Ya, nah, ini hukum juga harap diperhatikan bagi para muazzin. Jadi jangan sampai azannya sebelum masuk waktu. Azan sebelum masuk waktu, apalagi dengan sengaja, maka sepakat ulama 4 mazhab, hukumnya haram. Azan sebelum masuk waktu. Kenapa? Alasannya 2, tajhil wa takdzib. Ya, itu diterangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Haram menurut ulama 4 mazhab. Jadi kalau 4 mazhab sudah sepakat, berarti sudah ijma. Ya, azan sebelum masuk waktu, walaupun cuma semenit 2 menit, hukumnya haram. Dan ya, alasannya apa? 2, takzib wa tajhil. Yang pertama takzib, itu bohong. Ya, bohong tentang masuknya waktu sholat. Dan itu banyak yang akan dirugikan. Yang puasa jadi batal puasanya, walaupun cuma selisih semenit 2 menit, atau mungkin setengah menit, atau hanya beberapa detik dari waktu yang aslinya. Ya, ada azan yang salah, terus orang percaya dengan azan yang salah tadi, lantas dia puasa langsung berbuka, maka puasanya batal walaupun azan itu salah. Salah waktu. Jadi dampaknya berat. Wabil khusus azan maghrib. Nah, hati-hati nian itu. Jadi lemaklah telat semenit 2 menit daripada nulu semenit 2 menit. Dahulu semenit 2 menit haram, dosa, mudikan orang, takdzib, wa tajhil, dan pembodohan. Ya, jadi harus yakin masuk waktu baru azan. Karena syarat sahnya salat adalah masuk waktu. Kadang-kadang orang mikir, ya, tidak apa-apa didulukan, kan nunggu wongnya lama, ngumpul ke lama. Ya, jadi azan mendahului waktu, tidak kati alasan itu haram. Ya, jadi azannya itu harus setelah masuk waktu. Karena mungkin nanti ada orang yang mungkin karena sibuk sehingga dia tidak nunggu selesai azan, dia langsung sholat, sementara azan tadi belum masuk waktu, atau sengaja didahulukan demi ngumpul ke nuwong dulu misal. Itu terbudi dan sholatnya tidak sah, sholat sebelum masuk waktu. Ya, jadi azan, ya, harap diperhatikan betul. Nah, yang boleh dulu itu cuma satu azan, azan subuh boleh dulu, cuma jangan langsung sembahyang. Maksud azan didahulukan tadi untuk mengumpulkan orang, untuk membangunkan. Makanya sebenarnya sunnah azan itu 2 kali untuk subuh. Ya, azan pertama kira-kira waktu sahur, ya, jam 3, jam 4. Nah, itu azan pertama. Sebenarnya sunnah, cuma begitu jarang dipakai, sehingga kalau ada yang pakai itu dikatakan sesat itu. Tidak. Kalau misalnya mushola al-mu'min mau mencoba menggunakan azan 2 kali untuk subuh, itu sunnah.
bukan bid'ah, bukan haram, bukan dosa, boleh, bahkan sunnah. Azan pertama khusus subuh. Tujuannya untuk bangunkan nak tahajud, untuk bangunkan nak sahur. Nah, azan yang kedua baru untuk sholat subuh. Jadi khusus subuh boleh 2 kali azan. Nah, termasuk juga ijtihadnya Utsman bin Affan, azan Jumat 2 kali. Pada masa Nabi azan cuma sekali. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, azan cuma sekali, ngikuti Nabi. Azan pada masa Umar bin Khattab masih sekali. Jadi 3 masa ini, zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar, azan sekali. Pada masa Utsman, kaum muslimin makin banyak. Ya, orang Islam makin banyak. Makin sibuk, makin banyak gawe. Kalau pasar zaman Nabi tidak perlu rame, pasar zaman Utsman lebih rame. Sehingga orang kadang-kadang terlalaikan. Maka ijtihad Utsman bin Affan ditambah azan Jumat itu sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Makalah jadilah azannya 2 kali. Yang mayoritas kita Banyuasin, Pangkalan Balai, azannya 2 kali. Tidak salah, itu ikut Utsman bin Affan. Dan Nabi berpesan, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelah. Ya, addu 'alaiha bin nawajis, kata Rasul malahan. Gigitlah ya sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin itu dengan gigi geraham kalian. Artinya itu berpegang teguh. Ya. Jadi kita ikut Utsman bin Affan dengan azan 2 kali pada hari Jumat itu bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi perintah Nabi, karena Nabi menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah dan para khulafa rasyidin. Dan Utsman salah satu khulafa rasyidin yang 4 itu. Nah, jadi sangat penting mengetahui waktu sholat, karena syarat sah sholat adalah masuk waktu, tahu waktu. Nah, jadi sekarang mungkin waktunya tepat, cuma jam kita kadang belum tentu akor. Ya, jadi antara jadwal sholat itu, jadwal itu mungkin sudah benar, cuma jam kita kadang tidak akor, bisa kecepatan, bisa kelambatan. Jadi sekarang ini harus diakorkan. Jam kita di masjid atau jam tangan kita atau jam HP kita itu harus diakorkan. Jam HP itu kadang-kadang berubah, apalagi sering mati hidup, ya. Itu akan sering akan ada pergeseran waktu, baik maju ataupun mundur. Termasuk jam digital. Nah, jadi rajin-rajin dicek ya, ke-up-to-date-an, keakuratan jam kita. Kalau jadwal sholat tepat lah sudah dihitung oleh ahlinya, jadwal sholat itu. Nah, jam kita akurat tidak. Kadang-kadang lambat ganti baterai, itu berpengaruh ke jam kita. Maka antara jadwal dengan jam harus diatur dulu. Jam digital itu kadang-kadang masalah. Ya, dia tidak mengikuti waktu daerah. Misal jam digital seperti di Al-Amir itu termasuk akor 02 menit, karena ternyata dia ikut waktu Palembang. Jadi kalau azan di masjid itu kadang-kadang ikuti jadwal dari jam digital, kadang-kadang dulu. Lebih tepat HP. Karena HP waktunya itu selalu diperbarui. Selalu update. Ya, apalagi kita aktifkan lokasi itu HP, karena dia pakai internet. Ya, jam digital tidak pakai internet. Jadi waktunya itulah. Ya, bahkan bisa berubah. Kalau sering mati lampu misalnya, itu bisa berubah. Jadi harus dicek ke up-to-date-an jam gitu. Nah, kalau jam di HP itu saya pikir lebih akurat, karena setiap berpindah daerah itu dia akan berubah pengaturan jam. Ya, saya pernah cek pakai aplikasi itu, antara di Cangkring dengan di Al-Amir itu selisih beberapa detik. Ya, karena dia sesuai lokasi. Beda lokasi, beda jadwal. Kiblat pun demikian. Ya kan? Beda tempat, beda kiblatnya, geser dikit, miring dikit. Maka jamaah sekalian, ya, tidak bisa yang di rumah-rumah itu, apalagi agak jauh dikit dari masjid, melok kiblat masjid, itu tidak bisa. Harus dihitung sendiri-sendiri. Beda. Ya, jadi kiblat dan jam itu. Walaupun selisih tidak banyak, paling beberapa detik kalau jaraknya masih dalam satu kota seperti ini. Baik, itu masalah waktu dan pentingnya mengetahui waktu sholat. Nah, ini diajari oleh ulama bagaimana ngitung waktu sholat kalau tanpa pakai teknologi, jingo jam alam. Ya, yadkhulu waktu zuhri min zawali syamsi ila yasira
ila ayyasira zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa yadkhulu waqtul asri min khuruji waqti zuhri ila ghurubi syamsi. Yang pertama waktu zuhur. Kapan mulainya waktu zuhur? Ya. Matahari tengah-tengah, condong dikit zawal ke arah barat. Sehingga kalau ada benda, ada bayangan di sebelah timurnya. Bayangannya dikit be, mungkin cuma sesenti ya, atau setengah senti nambah. Ada bayangan ya di sebelah timur tadi, maka itu sudah menandakan masuk waktu zuhur. Jadi kalau pas tengah-tengah itu waktu dilarang sholat, matahari lagi tengah-tengah, ya tengah-tengah nih ya, habis habis waktu duha dan belum masuk waktu zuhur. Nah, itu tengah-tengah matahari, itu dilarang sholat. Hukumnya ada dua, ada yang bilang haram sholat di waktu itu, ada yang bilang hanya makruh saja. Intinya dua-duanya dilarang. Ya, melarang baik haram ataupun makruh. Nah, bayangan benda tadi ya nambah, ada bayangan. Kalau tengah-tengah nggak ada bayangan. Ya, pas matahari condong sedikit ke arah barat, berarti kalau benda pasti ada bayangan walaupun dikit. Nah, itu sudah awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur. Habisnya waktu zuhur kapan? Ketika ya bayangan dari benda itu panjangnya sama persis dengan bendanya. Jadi kalau bendanya 1 meter, berarti bayangannya 1 meter. Ya, tegakkan kayu. Kalau zaman dulu tuh jam matahari namanya. Ya, jam matahari. Negakkan kayu, ya, cagakkan kayu. Begitu bayangan tadi panjangnya sama persis dengan benda, habis waktu zuhur. Ya. Nah, bayangan benda tadi lebih dikit dari bendanya. Misalnya tadi bendanya semeter, berarti bayangannya semeter. Nah, semeter sesenti misal, nambah dikit dari semeter tadi, sudah masuk waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar. Ini kalau udah ganti jam, udah ganti HP, udah ganti jam digital misal, ganti jadwal juga. Nah, itu cara ngukur jam sholat untuk zuhur dan berakhirnya waktu zuhur serta awalnya waktu asar. Jadi awal waktu asar, panjangnya bayangan lebih panjang sedikit dari bendanya. Ibaratnya bendanya sekilan, bayangannya sekilan lebih dikit. Ya, bayangannya nambah dikit dari panjang benda, itu sudah masuk waktu asar. Kapan waktu asar berakhir? Ila ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Artinya sebelum atau menjelang waktu maghrib. Ya, menjelang waktu maghrib. Itu akhir dari waktu untuk sholat asar. Jadi kalau misalnya tadi saking sibuknya atau mungkin ketiduran atau mungkin lupa, sehingga pas 5:45 misalnya, baru ingat tadi belum sholat asar. 5:45, ya sah masih sholat. Atau paling mepet sekarang maghrib jam 6.20, ya jam 6.15 baru terkenang. Tadi belum sholat asar, ya saking sibuknya melayani customer, ya nopri, ya kan. Ini rata-rata kan bisnismen kalau ini, bisnismen, bisnis goal, ya, bisnis woman, ya saking sibuknya lupa yang asar tadi. Jam kurang 5 menit waktu maghrib baru terkenang. Cepat-cepat wudu, kerjakan sholat. Sah? Sah. Waktunya masih adaan atau qadaan? Masih adaan. Masih adaan. Nah, mak mana lagi semayang tadi baru boleh serakaat. Azan maghrib. Masalah kan? Mak mana ceritanya? Stop atau lanjut? Lanjut. Lanjut saja. Ya. Lanjut saja. Cuma hok pagi jangan main itu lagi. Aduh, lalai tiap hari. Kalau lalai tiap hari, telat tiap hari, uzurnya tiap hari, itu bukan uzur. Hobi namanya tuh. Hobi telat. Iya, ya. Jangan lalai. Cuma jadilah. Daripada dah mayang sama sekali, dia cuek-cuek baik. Azan, dia ke masjid, dia ke musola. Pas azan berkumandang, ke WC, kemek baik lah banyak. Orang kemek yang diberi. Ada yang mek itu. Banyak kan?
Jadi yang sembahyang tadi walaupun telat, alhamdulillah masih terkenang. Walaupun lambat, walaupun telat, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Cuma untuk kita yang lah belajar, lah cawisan 4 tahun, 5 tahun cawisan tubuh nih kan, masih tak berubah, hama mah itulah. Nah, apa hasil belajar? Ustaz Nadan kan? Ya, belajar itu ada perubahan menjadi lebih baik. Ya, begitu. Cuma jangan saking ragepnya sholat sebelum masuk waktu lah, salah dulu, tidak sah. Saking ragep sembahyang kan, belum azan, lah sembahyang. Ya, kalau atas nama sholat fardu tidak sah. Ya, gitu. Atau saking semangatnya datang dulu ke masjid, katik GW kan, belum azan, langsung sholat qobliyah misal, tidak sah juga walaupun sholat sunnah. Qobliyah itu waktunya adalah setelah azan. Jadi walaupun dia sunnah itu tidak sah kalau belum azan. Jadi sudah azan baru qobliyah, sudah qobliyah baru sholat wajibnya. Jangan mentang-mentang sholat qobliyah itu sholat sunnah boleh dulu, enggak. Tetap syarat sah sholat masuk waktu dulu. Jelas? Jadi habisnya waktu asar matahari tenggelam alias masuk waktu maghrib. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu maghrib. Wa yadkhulu waqtul maghrib min ghurubi syamsi ila ghurubi syafaqil ahmar. Waktu maghrib masuknya kapan? Sejak terbenam matahari sampai terbenamnya asyafaq al-ahmar, mega merah di langit. Ya. Jadi lah gelap nian berarti lah sudah masuk waktu isya di ufuk timur. Ya. Kalau tak di ufuk timur di arah barat ini memang jelas lah gelap, ya kan? Di ufuk timur, di ufuk barat, ya. Jadi tidak kati lagi abang-abang di sebelah barat itu ya. Mega merah tu asyafaq al-ahmar tidak ada lagi. Sudah gelap gulita, keleman buta, ya kan? Itu berarti sudah habis waktu maghrib, mulailah waktu isya. Menjengok di tengah-tengah ini memang gelap nian kan luar kan? Jengok di sebelah baratnya. Tak kati lagi warna-warna abang-abang di sebelah barat itu. Wa yadkhulu waqtul isya min ghurubi syafaqil ahmar ila tulu'il fajri as-shadiq. Masuknya waktu isya sejak hilangnya mega merah. Lah gelap ni yang tadi, keleman buta ni yang tadi ya, sampai tulu'il fajri as-shadiq. Ya. Sampai terbit fajar. Ila tulu'il fajri as-shadiq, sampai fajar. Fajar shadiq itu berarti masuk waktu subuh. Jadi sama cak asar tadi. Jadi kesiangan mungkin ya, boleh begadang main game misalnya kan, atau berdagang barangkali ada yang belanja dari luar misalnya kan, sehingga lupa sembahyang isya. Tidur, asar bangun 5 menit sebelum azan subuh, baru sembahyang isya. Sah tak? Sah. Karena waktu isya sampai sebelum azan subuh. Cuma kalau sengaja melambat-lambatkan, melalaikan itu kena ayat fawailul lil musalli. Celakalah orang yang sembahyang. Siapa yang celaka sembahyang itu? Sembahyangnya ditelat-telatkan sampai habis waktu ya. Atau sholat di awal waktu tapi lalai, tapi riya, ya, tapi sombong, ujub dengan amalnya, itu termasuk yang fawailul lil musallin. Jadi mudah ingatnya waktu sholat itu sampai waktu sholat berikutnya. Jadi kalau zuhur sampai masuk waktu asar, ya. Kalau waktu asar sampai masuk waktu maghrib. Kalau maghrib sampai masuk waktu isya. Kalau isya sampai masuk waktu subuh. Kalau subuh tidak mah itu. Subuh lain ceritanya. Tidak sampai zuhur waktunya. Wah, ayo, ada yang sholat subuh jam 11. Karena apa? Patokannya tadi. Sampai waktu sholat berikutnya ndak kecuali subuh. Subuh, nah maka kita bahas waktu sholat subuh kapan? Wa yadkhulu waktu subhi min tulu'il fajri shadiq ila tulu'is syams. Masuknya waktu subuh dari terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Ada fajar kizib, ada fajar shadiq. Fajar pemohong. Fajar pemohong itu ada terang melintang. Ya, dari timur ke barat. Cahaya melintang terang di langit tuh dari timur ke barat, ya. Nah, itu fajar kizib. Belum masuk waktu subuh, itu waktu sahur. Nah, tahajud, ya, masih boleh. Nah, kalau fajar shadiq itu fajar yang sesungguhnya, fajar asli, fajar tandanya masuk waktu subuh, itu sudah ada terang-terang di sebelah
timur, di ufuk timur. Nah, itu namanya fajar shadiq, fajar shadiq. Ya. Nah, itu awal waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh? Ila tulu'is syams, sampai terbit matahari, bukan sampai zuhur. Sampai matahari terbit. Cuma kalau bangun kesiangan, mana caranya? Belum sholat subuh, asa bangun. Sebenarnya bangun itu, waktu azan tuh bangun. Cuma karena hari hujan, dingin, panganten baru dulu kan, narek ke mall. Ya, narek selimut. Ya, niatnya bentar lagi, cak 5 menit lagi. Asa itu 5 jam, bukan 5 menit. Ya, asa bangun lah jam 9, jam 10, ya kan? Mana subuhnya? Tetap wajib. Ya. Jadi kalau bangun walaupun kesiangan, ke belakang, kalau nak berak-berak, nak buang air, sudah itu wudu, langsung cepet kerjakan sholat subuh tadi. Walaupun lah jam 9, jam 10, bahkan sudah jam 12. Kurang 5 menit lagi zuhur. Baru tuh bangun misalnya, saking nyenyaknya mamang itu tidur ya. Ya Allah, Zulfi itu udah tidur. Oh ya, bahaya ya. Itu jantan puyo, itu bininya lah mantang, lah belik ya kan, labu masak, dia masih tidur. Jangan jadi jantan puyo mati tak laku ya. Anak orang nak dihidupi, tidur kesiangan. Bininya yang mantang dia tidur. Dia ngaso ya kan. Nah, boleh. Marah pula makan lemak itu. Nyari bujukan. Mudah-mudahan tak kati yang itu di sini ya. Orang bagus gelu, rajin gelu. Mana kalau telat tadi, sholat subuh tetap dikerjakan, tetap wajib. Cuma namanya lain. Bukan lagi niatnya nanti adaan, tapi sudah menjadi kodoan. Kalau subuhnya masih tepat waktu, masih dalam waktunya sebelum terbit fajar, niatnya masih usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Jadi adaan itu kalau masih waktu. Kalau lah siang, subuhnya jam 9 jam 10, bukan lagi adaan. Adaan diganti. Ya usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Itu caranya sama, berkunut masih. Mari kalau kurang lagi, apalagi ngodok dari masjid kan. Ngapa mamang itu berkunut itu? Ya. Padahal jam 11 siang. Biarlah hukum tetap berjalan. Hukum tetap berlaku. Bahkan yang mengkodok sholat tetap berlaku. Kalau mengkodok sholat subuh tetap berlaku sunnah kunut. Ya, gitu. Tapi habis waktu sholat. Oke, satu lagi. Al-awqatul lati tahrumus salatu fiha. Waktu-waktu diharamkan salat. Jadi ada waktu yang kita haram salat. Jadi kalau versi kitab ini hukumnya haram. Tapi ada fatwa lain dalam mazhab yang sama, mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Jadi ada dua pendapat. Terserah yakin yang mana. Ada yang bilang haram salat di waktu-waktu ini, ada 5 waktu. Ada yang bilang makruh. Dua-duanya itu larangan. Cuma kalau haram tuh larangan nian berarti kan? Tegas nian, dosa. Kalau makruh berarti tidak berdosa. Ya, tapi tidak mendapatkan pahala ketika dilakukan. Intinya larangan. Cuma ada yang keras larangannya, ada yang tidak pula kerasnya. Ya, gitu. Waktu apa saja? Tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Ada 5 waktu yang dilarang salat. Ya, dilarang salat. Nah, tapi kita terangkan juga dulu, salat yang dilarang ini salat apa? Ya, di sini penjelasannya terlalu ringkas. Maka tidak cukup sih kok kitab nak memahami hukum itu ya. Kalau kitab ini ya bisa salah paham gitu. Jadi baca juga kitab lain. Tidak usah yang tebal-tebal. So, level kitab Kifayatul Akhyar. Ya, di sana diterangkan yang terlarang sholat pada 5 waktu ini adalah sholat sunnah yang tidak ada sebab. Ya, atau tidak ada waktu khusus. Ya, atau sholat mutlak. Jadi intinya yang terlarang itu bukan seluruh sholat. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat yang ada sebab, ada alasan, tetap boleh sholat di waktu-waktu yang terlarang ini. Misalnya tahiyatul masjid, kan ada alasan. Apa alasan sholat tahiyatul masjid? Masuk masjid. Ya, maka tetap
tetap sunnah walaupun kita masuk masjid sudah asar. Kan sudah asar termasuk yang dilarang ya. Nanti akan kita sebutkan satu. Tetap sunnah. Sudah subuh masuk masjid tetap sunnah tahiyatul masjid. Mengkodok sholat sudah asar, sudah subuh tetap wajib, tetap boleh. Menyolatkan jenazah ya sudah asar tetap sah. Nah, ini ada yang salah paham. Jadi katanya seluruh sholat dilarang sudah asar. Sehingga ada yang melarang, membidangkan, mengharamkan sholat jenazah sudah asar. Di Mekah itu 5 waktu sudah sholat jenazah terus. Ya kan? Enggak ada yang tinggal terus 5 waktu itu. Apa saja waktu-waktu yang terlarang ini? Yang pertama inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbit matahari sampai naik sekitar sepenggalahan. Nah, maka yang biasa sholat isyraq ya, sholat ketika sudah subuh itu sudah matahari lah terang, itu jangan ketika di sini ada syuruk ya. Nah, syuruk itu arti matahari terbit. Itu di sini. Oh, itu yang jam digital besar ya, yang di Alamir ada. Nah, ketika waktu syuruk itu berbunyi tet ya, itu belum boleh sholat sunnah isyraq. Ya, nunggu sejenak beberapa menit, 2-3 menit sudah alarm dari waktu syuruk tadi berbunyi baru boleh sholat sunnah isyraq. Ya, karena kalau langsung itu berarti masuk waktu yang terlarang ini. Ya, matahari terbit. Nah, itu tunda sejenak sampai matahari tadi agak sepenggalahan. Ya, naik sepenggalahan. Artinya bukan waktu terbit langsung sholat sunnah isyraq. Bukan begitu jam digital alarmnya bunyi langsung sholat sunnah isyraq. Itu justru waktu yang terlarang. Ya, gitu. Jadi tunda sejenak beberapa menit lah, 2 menit, 3 menit baru sholat sunnah isyraq yang biasa mengerjakan sholat sunnah itu. Yang kedua waktu terlarang wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Ya, matahari istiwa itu tengah-tengah. Ya, matahari lagi posisi tengah-tengah. Belum masuk waktu zuhur. Pas kalau kita negakkan kayu itu udah kasih bayangan sedikit pun. Nah, itu berarti lagi istiwa tengah-tengah. Itu waktu terlarang. Untuk 4 sholat, 5 sholat selain sholat Jumat. Nah, khusus sholat Jumat ya boleh walaupun waktu istiwa. Cuma afdolnya tetap nunggu matahari tergelincir ke arah barat. Ya. Itu waktu haram untuk sholat. Terus wa indal isfirar hatta taghruba, ketika matahari kuning-kuning hatta taghruba, sampai matahari terbenam. Jadi matahari hampir terbenam, kuning-kuning sampai ke terbenamnya, artinya menjelang waktu maghrib, bukanlah maghrib. Ya, nah itu haram sholat. Sholat apa yang dilarang? Sholat sunnah. Nah, tadi kan kita contohkan sholat asar yang telat 5 menit sebelum azan maghrib baru sholat asar. Untuk sholat asar yang telat tetap wajib. Jelas ya? Nah, jadi perlu saya tegaskan di sini biar tidak salah paham. Yang terlarang itu di 5 waktu ini hanya sholat sunnah mutlak. Sholat wajib tetap, kodok tetap boleh. Sholat jenazah itu fardu kifayah, tetap boleh. Sholat sunat tahiyatul masjid, kita masuk masjid menjelang maghrib, itu kan termasuk waktu yang terlarang. Tetap boleh, tetap sunnah. Wa ba'da sholati subhi, yang keempat ya setelah sholat subuh, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Artinya tidak ada ba'diyah subuh. Atau mau sholat sunnah mutlak setelah subuh tidak sah. Ba'diyah subuh tidak ada, sholat sunnah mutlak setelah subuh tidak ada. Cuma kalau kita baru masuk masjid ya setelah waktu subuh, misalnya ada sesuatu kepentingan, ada luruan di masjid ya, sudah sholat subuh ya, misalnya 5:30, boleh tidak sholat sunnah tahiyatul masjid? Tetap boleh, tetap sunnah ya. Yang terakhir wa ba'da salatil asri hatta taghruba, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, maka tidak ada ba'di asar. Dan tidak boleh juga sholat sunnah mutlak setelah asar. Ya, gitu. Kalau sholat jenazah wajib kifayah malahan ya, tetap diperkenankan. Baik, inilah 5 waktu yang terlarang
Ya, tapi yang terlarang sholat di 5 waktu ini sholat sunnah yang tidak ada sebab. Sholat sunnah mutlak. Ya. Jadi kalau sholat yang lain boleh. Atau sholat sunnah yang tidak ada sebab yang mendahuluinya, ya, gitu. Oke, cukup. Kita lanjutkan Syarhus Sudur, baru pertanyaan. Tazkiratul Qurtubi, karena kitabnya mirip, ya. Masih bahas tentang kematian? Masih ingat bahasan minggu lalu? Ya, Allah. Memang dibuat terakhir, nanti biar sholat itu jadi lebih khusyuk, karena ingat mati. Ya kan? Karena pesan Nabi itu apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah, berbuatlah, bekerjalah untuk dunia, nyari nafkah, nyari duit, semangat. Seolah-olah nak hidup selamanya. Ya. Biar semangat kerja, etos kerja hadis itu. Nah, sebaliknya, ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, berbuatlah untuk akhirat, ya, seolah-olah nak mati sok pagi. Nah, biar terkenang bakal mati, kita bahas yang serem-serem menjelang sholat kita ini, ya, gitu. Wa an Syahr bin Hausyab qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maut wa syiddatihi. Rasulullah pernah ditanya tentang kematian dan beratnya, sulitnya kondisi orang yang mengalami sakaratul maut itu. Faqal, Rasul bersabda, inna ahwanal maut bimanzilati hasakatin kanat fi sufin. Serendah-rendahnya, seringan-ringannya sakitnya kematian, ini paling rendah ini Habibi, ya, paling ringan, ya. Sakitnya sakaratul maut itu adalah bimanzilati hasakah kanat fi sufin. Itu bagaikan kayu berduri, ya, kayu duri, pohon rukam, ya kan, apalagi itu yang berduri-duri itu, ya, salak, ya, pelepas salak itu berduri-duri. Rukam lah itu yang paling pakam, rukam itu kan keras. Kalau salak itu durinya tidak perlu keras, agak lembut, tipis. Rukam, ya. Nah, duri rukam itu diletakkan di bulu, ya, ditaruh di bulu, terus diangkat, ditarik. Apa yang terjadi? Bulu tadi nempel di duri rukam tadi, ya, tercabut, terberebut, tentu akan merasakan sakit, ya, itu, ya. Biar realnya mah ini. Jadi kepala kita kan ada rambutnya gondrong kebetulan, ya, terus ditaruh duri rukam di kepala kita yang rambutnya gondrong keribu tadi, ya, dipulit-pulit ke bulu. Apa yang terjadi? Cantut ke, maka rambut kita tadi milu, ya, sakit dicabut, sakit juga kena duri tadi. Nauzubillah min dzalik. Itu paling ringan. Sakaratul maut paling ringan. Momen yang paling beratnya, ya, Allah. Qala Syahr, berkata Syahr bin Hausyab, walamma hadarat Amr bin Al-As al-wafat qala lahu ibnuhu ya abatah. Ketika Amr bin Al-As, ini sahabat Nabi yang akhirnya nanti menjadi gubernur di Mesir, ketika beliau mengalami sakaratul maut, sakit menjelang wafatnya, anaknya bertanya kepada beliau, ya, berkata kepada beliau, wahai ayah, innaka lataqulu lana, ya, sungguh engkau pernah ingin mengatakan sesuatu kepada kami. Ada tak yang nak engkau katakan kepada kami, ya? Laitani kuntu alqa rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajidu. Jadi anaknya minta jelaskan, minta terangkan, minta jelaskan bagaimana sifat-sifat dari sakaratul maut, makna sakitnya kematian itu, ya. Ini ayahnya sedang saat itu lagi nazak, lagi sedang sakaratul maut. Nah, anaknya minta jelaskan makna, ya, sakitnya sakaratul maut. Faqal, ya,
Amr bin Al-As ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan, "Ya bunayya, wallahi ka'anna janbi fi takhtin." Wahai anakku, demi Allah, sakitnya kematian itu kurasakan lambungku ini berada di ranjang. Ya, berada di dipan. Ya. Wa ka'anni atanaffas min sammi ibrah. Tetapi kurasakan, jadi walaupun dia berbaring di ranjang, karena dia gubernur ya kan, artinya ranjangnya bagus ada ya. Dan beliau ini memang termasuk orang kaya juga, sahabat Nabi Amr bin As. Dan jadi gubernur pula. Dia berbaring di ranjang, tetapi yang dia rasakan ka'anni atanaffas min sammi ibrah. Tetapi aku bernapas bagaikan bernapas di lubang jarum. Mengas. Ya, lubang hidung gitu besar. Ya kan? 20. Kalau lagi pilek susah ada bernapas. Susah kan? Pakai masker susah bernapas? Susah. Ya kan? Ini bagaikan bernapas dari lubang jarum. Besar kah lubang jarum tuh? Ayo, kecil kan? Walaupun jarum apa? Jarum untuk karung itu. Nah, jarum apa namanya? Untuk karung, jahit karung itu. Ya? Itu lagi masih kecil, apalagi jarum jahit biasa. Itu yang dirasakan pengalaman langsung dari sahabat Nabi Amr bin Al-As. Bagaikan bernapas dari lubang jarum. Sempit hidung, mengas. Ya, Allahu Akbar. Wa ka'anna ghusna syaukin yujzabu min qadami ila hamati. Perumpamaan kedua yang digambarkan oleh Amr bin Al-As, bagaimana sakitnya kematian, sakitnya sakaratul maut, kata beliau bagaikan dahan dari pohon yang berduri. Kayu rukam tadi. Ya, nanya punya rukam. Atau yang agak kecil dikit apa, sekemput. Tahu sekemput? Ya, itu di Ujung Tanjung tuh banyak sekemput. Itu kayu berduri. Ya. Tapi lebih pakam rukam. Rukam itu, ya, kayu berduri dan duri itu besar-besar, ya, keras pula, tajam. Bagaikan kayu berduri, ya, yang ditarik yujzab min qadami ila hamati. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, jadi badan kita itu ada kayu duri, kayu rukam itu ditarik dari kaki sampai ujung kepala. Badan gitu, itu dari ujung ke pangkal, dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala. Ya, dijalankan kayu duri sepanjang tubuh gitu. Itulah rasanya sakit sakaratul maut yang dirasakan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu siapa? Murid Rasulullah, murid Nabi. Artinya bukan orang biasa, luar biasa. Tetapi sakitnya kematian beliau terangkan seperti itu. Dan ini testimoni pengalaman beliau yang beliau terangkan kepada anaknya. Allah, nama mana kita nih? Mana kita teteh? Ya, kita anak Nabi bukan, anaknya bukan, cucungnya bukan, sahabat Nabi juga bukan, anak cucung sahabat bukan pula. Ya Allah. Cuma umatnya. Sahabat tuh umatnya juga, tapi umat pilihan. Kita ni entah tahu level kita ni mak mana. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Allah. Terakhir untuk malam hari ini kita bahas an Abi Maisarah. Dari Abi Maisarah beliau berkata, jadi Maisarah ini sebenarnya kalau bahasa Arab tuh lanang. Di kita betino. Maisarah. An Abi Maisarah, Abi Maisarah. Ya, jadi Maisarah itu lanang. Termasuk kan yang menemani Nabi berdagang, membawa dagangan Siti Khadijah itu kan namanya Maisarah kan? Saya dulu sempat ini juga karena di Indonesia karena rata-rata Maisarah itu perempuan. Nah, ternyata ketika saya buka buku-buku sejarah di antaranya Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan bahwa Maisarah itu laki-laki. Ya, laki-laki modok. Nabi berdagang sama cewek, ya kan? Kan timbul fitnah, ya kan? Mano-mano kan dagang tuh, apalagi itu bulan-bulan perjalanan itu. Sama cewek.
ya kan? Kan timbul fitnah. Jadi ternyata salah. Maisaroh itu kalau orang Arab lanang. Nah, cuma mungkin ya di kita biar cewek tadi semangatnya kuatnya cak lanang walaupun di cewek, mungkin itu niat kali ya. Apa kata beliau? Law anna alama sya'ratin minal mayyit wudi'a ala ahli as-sama' wal ard lamatu jami'an. Seandainya pedihnya, sakitnya sehelai rambut orang mati, jadi artinya sakitnya sakaratul maut itu seukuran rambut. Ya. Apa tuh? Jadi terang. Paham maksudnya ya? Seandainya rasa sakit rambutnya orang mati, sehelai rambutnya orang mati, ya. Rasa sakitnya itu sebesar itu, Be. Apalagi kalau kan diletakkan pada ala ahli sama wal ard, diletakkan di penduduk langit dan bumi, lamatu jami'an. Niscaya karena merasakan sakit itu mati galau seluruh orang tadi. Ya, seluruh penduduk langit dan bumi kalau sebut sebiji rambut, sehelai rambut orang yang mati tadi, ya, yang dia merasakan sakitnya luar biasa, itu diletakkan pada penduduk langit dan bumi, saking sakitnya mati galau. Ya. Termasuk riwayat yang minggu lalu kita bahas, seandainya jeritan malaikat maut ketika dia mencabut nyawanya sendiri. Kan malaikat maut dia terakhir dia yang mati. Ya, dan mencabut nyawanya sendiri dan dia menjerit sekuat-kuatnya. Nah, seandainya kita masih hidup waktu itu, ya, seluruh makhluk masih hidup waktu itu, seluruhnya dengar jeritan dari malaikat maut tadi, seluruhnya mati juga. Karena kuatnya jeritan malaikat maut begitu dinyabut nyawanya dewek. Dinyabut nyawanya dewek. Nah, baru dia sadar, ya Allah, ternyata sakit mati. Maka dia nyesal nyabut nyawa orang mukmin, ya, ketika dia tahu sakitnya kematian itu. Baik, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.